Baik, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam acara Dialog Interaktif, di mana malam hari ini kita akan membahas mengenai tema harapan publik 5 tahun ke depan. Dan sekarang waktunya untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami, silakan langsung saja menelpon di 0711380022 untuk langsung bertanya-tanya dengan ketiga narasumber kami yang sudah hadir di studio kami pada malam hari ini. Baik, saya masih tertarik dengan Bapak Edi Ganevo ini berbicara mengenai perumahan, karena memang ini adalah salah satu kebutuhan pokok ya oleh yang diharapkan oleh masyarakat tentunya. Nah, kalau Bapak melihat sendiri mengenai pemukiman yang ada di Kota Palembang ini bagaimana, Pak? Kalau kita lihat pemukiman yang di Palembang ini, kita lihat dari tengah sih cukup bagus ya. Tapi kalau kita mulai masuk ke pinggir, itu ternyata sangat berantakan sekali ya. Kita lihat di daerah Silaberanti belakang, umpamanya kan, atau di daerah Gandus, atau di daerah Kertapati dan sebagainya. Itu kayaknya tata ruangnya itu sangat tidak benar. Dan kemudian pemukimannya juga itu banyak sekali yang sangat tidak layak. Ada rumah yang hanya ukuran 3x4, kemudian ada rumah yang sudah miring, itu bukan 1-2 rumah, banyak sekali rumah. Itu dan hanya untuk di Palembang aja? Hanya untuk di Palembang aja kita lihat, tadi pertanyaan untuk Palembang kan. Nah kemudian banyak juga rumah-rumah yang ditunggu sampai dengan 3-4 keluarga dalam satu rumah, ini sangat tidak layak. Padahal rumah ini merupakan hak asasi manusia, dan rumah ini merupakan kebutuhan dasar, seperti kata Pak Rozi tadi, bahwa rumah ini salah satunya adalah sandang, pangan, dan papan. Dan papan ini masih banyak sekali yang kurang di Indonesia ini, termasuk di Sumatera Selatan. Oke, baik, kita nanti lanjut lagi, Pak. Sebentar kita angkat telepon yang sudah bergabung. Halo, selamat malam. Malam, Pak. Ya, dengan Bapak siapa, Pak? Nijar di Pelaju. Pak Nijar, silakan pertanyaannya, Pak. Ini Pak, nanya yang masalah perumahan yang dikelola oleh PT Lola itu, Pak. Yang kemarin mencatut nama PU Cipta Karya atau masalah kemarin. Gimana perkembangannya? Itu udah banyak korbannya. Rata-rata diminta DP 2 jutaan ya. Oke. Itu aja, Pak. Gimana antisipasi dari APRC untuk menanggulangi pengembang yang nakal itu, Pak? Oke, baik. Ya, itu aja. Terima kasih Pak Nijar. Bagus juga ini pertanyaannya. Mungkin silakan Pak Edi Ganevo ini, Pak. Baik, terima kasih Pak Nizar. Itu pertanyaan yang sangat menarik, dan banyak sekali pertanyaan itu ditujukan kepada saya, baik oleh masyarakat, oleh konsumen, dan juga oleh penegak hukum. PT Lola itu setelah kita cek dari daftar anggota kita, ternyata tidak termasuk di anggota kita. Jadi memang ini menjadi kasus hukum ya. Mereka sudah membayar uang muka, ada yang sudah membayar DP, ternyata tanah ataupun izin pun tidak ada. Ini sangat menyedihkan kalau masih ada pengembang-pengembang seperti ini. Oleh karena itu saya sarankan kepada seluruh masyarakat Palembang atau masyarakat Sumatera Selatan, apabila ingin memiliki rumah, maka yang pertama ditanyakan apakah dia menjadi anggota asosiasi. Kalau menjadi anggota asosiasi, tanyakan asosiasinya apa. Nah, ini bisa dicek kepada asosiasinya apakah benar dia menjadi anggota asosiasi, umpamanya asosiasi APRC atau asosiasi REI. Ini yang sekarang ini yang memang diakui oleh pemerintah, oleh Kementerian Perumahan Rakyat. Kemudian yang kedua, sebaiknya ditanyakan masalah perizinan. Ini adalah hak daripada konsumen. Jangan sampai memesan rumah atau membeli rumah, izin pun belum ada. Jangan-jangan tanah pun belum dimiliki, hanya menunjuk-nunjuk saja bahwa itu tanah kita. Nah, ini yang terjadi, dan ini terjadi bukan hanya di Palembang, tapi banyak di provinsi-provinsi lain pun seperti itu. Oleh karena itu, kalau mereka menjadi anggota kita, itu kita bisa memberikan sanksi kepada mereka. Tapi karena bukan anggota kita, maka kita hanya bisa memberikan saran-saran saja, baik itu kepada penegak hukum maupun kepada masyarakat, dan juga khususnya kepada konsumen yang sudah terjebak di dalam hal tersebut. Oke, berarti untuk para pemirsa mungkin yang ingin membeli rumah itu lihat dulu izinnya ada atau tidak. Izin dan anggota asosiasi. Oh, dan juga lihat dulu ada izin dari anggota asosiasi atau tidak. Baik, terima kasih Pak Edi Ganevo dan Pak Nijar tadi, mudah-mudahan ya sudah lengkap jadi jawaban dari Pak Edi Ganevo tentunya, dan mudah-mudahan juga kasus cepat selesai gitu ya Pak ya. Baik, silakan kembali untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami, masih kami nantikan di 0711380022, dan tema kita pada malam hari ini
Kalau bisa hanya di tema saja, harapan publik 5 tahun ke depan, karena memang kita sebentar lagi, tepatnya pada tanggal 9 April 2014 kita akan melaksanakan pesta demokrasi memilih calon legislatif yang akan duduk di DPR RI, DPD RI, DPRD Kabupaten, Provinsi dan juga Kota ya. Ya. Baik, kita kembali lagi ini kepada Bapak Profesor Amzulian nih Pak. Kemudian kan banyak nih harapan dari publik, survei dari Bapak Yazid sendiri ini. Nah kemudian mengenai harapan yang begitu banyaknya itu, apakah dalam waktu 5 tahun ke depan itu semuanya itu dapat terrealisasi atau bagaimana? Ya, yang pertama tentu tergantung tingkat ekspektasinya itu seberapa tinggi ya. Artinya itu kalau dia bicara perumahan misalnya, apakah targetnya itu setiap kakak itu memiliki rumah misalnya ya. Nah itu kalau menurut saya, kalau bicara harapan ya, di negara manapun tidak akan pernah tercapai ya. Harapan yang ideal itu ya, di negara semakmur Amerika Serikat pun kalau kita teliti ya, banyak yang homeless ya, kan seperti itu ya. Kalau Anda lihat misalnya kota-kota besar Amerika itu banyak orang mendorong, seperti New York misalnya, mendorong troli, itu adalah orang-orang bawa kasur, bawa bantal, dia nggak punya tempat tinggal ya. Artinya negara sebesar itu pun ya. Nah oleh karena itu yang relevan bagi kita adalah bagaimana, yang juga penting, kemampuan para calon legislatif ini kalau dia jadi anggota legislatif nanti adalah mensinergikan sebetulnya ya. Kan tentu yang punya kewenangan ya, punya power untuk mengeksekusi itu ada pada eksekutif ya kan. Kan begitu. Nah bagaimana aspirasi itu diserap ya, berupa harapan-harapan tadi ya, kemudian itu mampu disinergikan dengan pemerintah ya, sehingga itu nanti menjadi program pemerintah. Tentu melalui APBD kalau itu kabupaten, kota atau provinsi ya. Nah sinergi, kemampuan mensinergi juga penting. Iya benar. Ya tidak hanya menampung harapan, kan ada juga harapan-harapan yang tentu membutuhkan, ini kan kita bicara dana semua gitu ya. Kemudian kemampuan kita bersinergi dengan pusat, karena ada dana-dana tertentu. Kalau kita bicara perumahan ya, tentu bukan hanya perumahan, tentu ada, karena ini negara kesatuan Republik Indonesia ya, tentu ada saja program-program pemerintah daerah itu yang sesungguhnya juga menjadi program pemerintah pusat ya. Nah ini juga kan memerlukan sinergitas ya, kemampuan pemerintah daerah, mesti perumahan, bagaimana kemampuan anggota legislatif misalnya mengatasi melobi lah kata Kemenpora misalnya, itu salah satu contoh seperti biar apa yang diharapkan pemerintah APBD-nya juga ada gitu ya Pak ya. Pendanaan misalnya. Iya benar. Baik, sebentar Bapak, kita angkat dulu penelpon. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam Pak. Iya, dengan siapa Pak? Ini dari Pak Saudi Pak. Pak Saudi ya. Di Banten, seberang Ulu 2. Oke, silakan Pak. Iya, saya sangat menikmati nih acara ini Pak. Terutama untuk Pak Edi Ganepo nih, sebagai Ketua Umum Aversi Asosiasi Perumahan ya se-Indonesia. Kendala di sini kan kita tahu Pak, rakyat Sumatera Selatan ini hampir 40% tidak mempunyai rumah. Nah, dengan program yang saya dengar dari media televisi ataupun elektronik kepada Pak Edi Ganepo, apakah langkah-langkah yang akan diambil? Apalagi kabar-kabarnya saya lihat benar-benar ada caleg juga nih Pak Edi. Ya, langkah-langkah yang akan diambil, apalagi Pak Edi sebagai putra daerah Sumatera Selatan kan. Artinya di Sumatera Selatan ini bagaimana cara mengefisienkan atau mengurangi tingkat masyarakat yang tidak memiliki rumah. Bagaimana caranya dan langkah-langkah yang akan diambil oleh Pak Edi Ganepo. Oke. Gitu aja Pak. Terima kasih Pak Saudi di seberang Ulu 2 ya. Pak, langsung ini dia menuju ke Pak Edi Ganepo ini. Masih kembali lagi mengenai perumahan, gimana tanggapannya Pak? Ya, memang rumah ini merupakan salah satu ukuran kesejahteraan. Jadi sangat sedih kita kalau masih banyak masyarakat ini belum memiliki rumah atau belum memiliki rumah layak huni. Seperti di Palembang juga seperti itu. Jadi kalau kita dari Apersi, ya kita ingin merumahkan rakyat melalui rumah-rumah murah kan. Dan kembali lagi kepada pemerintah atau kepada mereka calon-calon pemimpin nantinya lainnya,
itu seharusnya memikirkan rumah ini sebagai kebutuhan dasar. Kalau sandang sudah terpenuhi, pangan sudah terpenuhi, maka papan ini adalah prioritas yang menjadi prioritas pertama. Kalau yang dua ini sudah terpenuhi seperti itu kan, walaupun kata-kata Pak Anzulian tadi prioritas itu tidak hanya satu, mungkin bisa papan, pendidikan dan kesehatan. Sekarang ini kesehatan pendidikan itu dapat 20%, sementara papan itu hanya 2% dari APBN. Jadi bagaimana? Tadi dikatakan bagaimana supaya anggota legislatif bisa melobi Kemenpera umpamanya. Ini malah terbalik, Pak. Ini Menpera yang harus melobi ke sana. Ini kan ada apa yang seperti ini. Nah, oleh karena itu pemimpin ke depan harus benar-benar mempunyai program. Ya seperti tadi pertanyaannya, kalau saya ingin katakan saran saya kepada mereka, harus segera merumahkan masyarakat ini. Tidak harus mereka memiliki rumah, tapi sebagai urusan wajib dari pemerintah daerah, yaitu salah satunya perumahan, maka pemerintah daerah wajib menyediakan rumah kepada mereka-mereka yang dikatakan tadi seperti homeless, yang tidak punya rumah. Bisa dibangunkan rumah-rumah di atas tanah pemerintah, tidak harus dimiliki mereka, tapi rumah yang layak huni bisa mereka tempatin umpamanya 1 tahun sama 5 tahun. Setelah mereka ekonominya berdaya, mereka silakan keluar diganti orang lain, dan dia silakan membeli rumah atau menyewa rumah. Nah, ini tentu harus ada kepedulian, yaitu sinergi antara anggota dewan dengan pemerintah, yang baik pusat maupun daerah, yang bisa sama-sama menaikkan program masalah perumahan ini. Saya yakin kalau hal ini dilakukan, tingkat ketidakhunian daripada masyarakat terhadap rumah ini akan semakin menurun. Itu. Dan juga ada program APRC juga yang kemarin mendapatkan prestasi, itu apa saja? Oh ya, kita sangat banyak, karena kita di tahun ini aja kita hampir menguasai 80% produksi rumah yang program pemerintah itu dari APRC. Kemudian kita juga mendapat penghargaan memang dari majalah Property and Bank, khususnya kepada Ketua Umum APRC sebagai tokoh nasional yang memang konsisten memperjuangkan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Karena memang kita di samping sebagai pengusaha, kita juga berfungsi sebagai pejuang perumahan begitu. Jadi kita terus berjuang ini untuk masyarakat supaya mereka bisa mendapatkan rumah. Saya ingin juga menyampaikan bahwa di Kementerian Perumahan Rakyat itu sangat banyak program-program bedah rumah ya. Rumah-rumah yang kita lihat itu sangat tidak layak huni. Seharusnya ini dilakukan inventarisir, kemudian kita ajukan ke kementerian agar mereka mendapatkan program bedah rumah. Jadi umpamanya penggantian dinding, penggantian atap atau lantai dan sebagainya. Ini program sangat banyak sekali. Sayang kalau Sumatera Selatan atau Palembang tidak manfaatkan program ini. Iya, apalagi Ketua Umum APRC adalah putra daerah kita dari Provinsi Sumatera Selatan gitu ya. Suatu kebanggaan bagi kita yang pasti ya tetap mendahului yang Provinsi Sumatera Selatan dulu ya. Mudah-mudahan semua terwujud nantinya Pak ya. Baik, dan juga nanti kami angkat lagi penelpon untuk pemirsa yang bergabung bersama kami di 0711380022, dan jangan pindahkan channel Anda, kami akan kembali setelah yang satu ini.